terima kasih. Nah, saya lanjut. Ntar saya share screen dulu. Nah, udah. G6 ini tadi S-nya himpunan bilangan irasional positif ya. Dengan operasi apa ini? Perkalian ya, memenuhi 3 sifat, tapi dia tidak membentuk grup karena ini akar 2 itu elemen irasional, akar 2 elemen irasional kalau dikalikan 2 kan rasional, berarti nggak tertutup. Ini contoh yang tidak tertutup ya. Jadi dia tidak tertutup di bawah operasi penjumlahan. Jadi dia tidak membentuk grup. Paham maksudnya? Ya. Begitu ada satu aja yang nggak dipenuhin, berarti dia nggak grup gitu. Nah, si irasional ini, himpunan bilangan irasional ini nggak membentuk grupnya karena ya setiap ambil 2 elemen, bukan setiap ya, ada. Kalau contoh penyangkal cukup satu aja, nggak harus setiap, nggak harus semua. Ada misalkan akar 3, itu elemen irasional. Saya kalikan sama akar 3, hasilnya 3. Nah, 3 itu bukan irasional, nggak masuk ke grupnya kan. Dia di luar kan, dia masuk ke rasional kan. Ya, 3 itu bukan irasional kan. Nah, gitu. Jadi dia tidak tertutup. Kalau nggak tertutup, berarti dia tidak bentuk grup. Oke. Sekarang yang 6. Ini. Sebuah matriks berbentuk A, B, C, D disebut matriks 2 kali 2. Oh, himpunan semua matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real itu membentuk grup di bawah operasi penjumlahan. Ya. Jadi sekarang G6-nya itu adalah himpunan matriks G6, himpunan matriks A, B, C, D. Himpunan matriks 2 kali 2, siapa A, B, C, D-nya? B, C, D-nya adalah elemen real tadi katanya kan. Matrik dengan entry bilangan real. Nah, berarti entry-entry-nya ini bilangan real. Ya. Nah, di bawah, bentar, ini baru himpunan ya, atasnya himpunan. Nah, himpunan di bawah operasi penjumlahan, dia membentuk grup. Dia membentuk grup. Nah, coba tertutup nggak? Tertutup nggak? Satu, tertutup. Ya. Kenapa? Ambil matrik 2 kali 2, yang isinya bilangan real semua, saya jumlahin selalu 2 kali 2 kan? Nggak mungkin 3 kali 2 jadinya, atau 1 kali 1. Selalu 2 kali 2 dan selalu bilangan real kan? Karena setiap ambil 2 di sini, dalamnya selalu bilangan real. Jadi dijumlahin juga selalu bilangan real. Jadi tertutup. Ya. Nah, yang kedua asosiatif. Ya, asosiatif jelas ya. Kan sifat matrik itu penjumlahannya asosiatif ya. Penjumlahan matrik itu kan asosiatif ya. Nah, terus asosiatif ya. Jadi langkahnya selalu gini ya, dibuktikan satu-satu. Identitas. Identitasnya siapa? Identitasnya itu adalah 0, 0, 0, 0. Ya kan? Identitasnya ini kan harus elemen grup ini kan. Nah, grup ini kan elemennya matrik ya. Jadi harus matrik juga. Harus ada di sini. Nah, 0, 0, 0 kan bilangan real juga. Nah, berarti ini identitasnya. Ya, inverse-nya siapa? Inverse-nya ya kalau ada A, B, C, D. Maka inverse-nya adalah min A, min B, min C, min D. Karena ini kalau dijumlahkan hasilnya identitas. Nah, ya. Jadi inverse juga ada, berarti ini membentuk grup, ya. Nah, ini tadi yang ZN. ZN ini juga membentuk grup di bawah operasi penjumlahan. Udah ya, udah saya buktikan tadi ya. Udah belum tadi? Udah, Pak. Udah. Yang Z5. Z5. Tapi ini secara umum nih, ZN. Oh, iya. Nah, kalau ZN gimana? Ayo. Kalau Z5 kan udah. Kalau ZN secara umum, N-nya bebas. Berarti buktikan secara umum. Berarti kalau tertutup jelas ya, tertutup ya, asosiatif jelas. Identitas, karena dia di bawah operasi penjumlahan, identitasnya selalu 0, ya ada di sini. Nah, masalahnya berarti inverse. Inverse-nya siapa nih? Inverse-nya setiap ambil elemen di Zn, jadi misalkan, berarti masalahnya kan cuma di inverse kan? Inverse-nya berarti misalkan A anggota Zn. Berarti terdapat B, siapakah B-nya? Pastikan dia juga harus anggota Zn. Sedemikian sehingga A tambah B sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena identitasnya 0. Ya. Nah, siapakah B-nya?
B-nya siapa? B-nya adalah, ada yang tahu? Kalau A anggota Zn, Zn itu siapa? Zn itu ini. Zn itu ini. Berarti 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai N-1. Nah, A anggota Zn, berarti A itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa N-1. Berarti bebas, nah, secara umum kan. Nah, siapakah B-nya sehingga A tambah B sama dengan 0? Ayo, siapa B-nya? B-nya adalah N min B. B-nya itu adalah N min B. Sorry, N min A, sorry. B-nya adalah N min A. Ya, jadi inverse-nya juga bergantung sama A kan? Nah, misal, nah, contoh ya, A-nya 0. A-nya 0, E-nya mau berapa? E-nya 10 misalkan. E-nya 10 ya. A-nya 0, berarti ini sampai 9. Berarti B-nya berarti kan 10, karena E-nya 10 ya. 10 dikurang 0, berapa? 10 dikurang 0, 10. Ya, 10 di modulo ini, di modulo Zn, 0. Ya, oke. Ini biar tergambar Z10. Nah, ada. Berarti E-nya 10, berarti ini N-nya. Nah, oke, 0 tadi udah ya, berarti memenuhi formula ini kan. Sekarang E-nya 1. Kalau E-nya 1, berarti, sorry, kalau A-nya, tadi kan A-nya 0 ya, sekarang A-nya pilih 1. Kalau A-nya 1, berarti 10 dikurang 1 berapa? 9. Ada nggak di modulo Z10? Ada kan, karena dia sampai 9. Ya, Z10 ini kan 0, 1, 2, sampai N-1. Karena N-nya 10, berarti dia maksimalnya 9. Ya, sekarang kalau A-nya 2. Kalau A-nya 2, berarti 10 kurang 2. Berapa? 10 kurang 2, 8. Ya. 8 ada di sini nggak 8? Ada di Z10 nggak? Iya kan? Ya. Terus selain ada, dia juga benar kan? Coba 2, kan tadi A-nya 2 ya. A-nya 2, B-nya berapa tadi? 10 kurang 2, 8. 2 tambah 8, hasilnya 0. Ya, hasilnya identitas. Berarti 2 sama 8 itu saling inverse gitu. Ya. Jadi ini adalah formula umumnya untuk inverse. Jadi untuk sembarang A di Zn, ya inverse-nya itu selalu N min A untuk operasi penjumlahan. Ya. Oke, sekarang contoh 8. Apa nih? Ada R bintang. Nah, R bintang ini adalah himpunan bilangan real tak nol. Jadi himpunan bilangan real, tapi nolnya dibuang. Himpunan bilangan real isinya siapa aja? Ada bulat, rasional, ya, negatif, positif, nol juga ada. Ya, tapi R bintang ini yang nol dibuang. Jadi masih ada negatifnya, masih ada pecahannya, ya, masih ada irasionalnya, masih ada akar-akar juga di sini, ya, akar-akar negatif ataupun akar-akar negatif, positif. Ya. Nah, dia di bawah operasi perkalian biasa dengan identitas 1, inversnya A itu seper A. Dia membentuk grup. Ya. Jadi notasinya gimana? Notasinya gini. Saya punya G7, isinya itu adalah himpunan bilangan real yang dibuang nolnya. Nah, ini yang dinotasikan sebagai R bintang. Ya. Dengan operasi perkalian biasa, dia membentuk grup. Ya. Pertama jelas tertutup. Tertutup ya. Kenapa tertutup? Setiap bilangan real yang nggak nol, ini kan R min 0 berarti bilangan real yang nggak nol. Kalau dikalikan selalu bilangan real juga dan nggak akan nol juga. Ya, karena bilangan real nggak nol, jadi tertutup. Ya. Dua asosiatif jelas karena bawaan dari operasi perkalian. Waduh, tablet saya mati. Ya, asosiatif, ya bawaan perkaliannya. Terus identitasnya 1, ya. Karena bilangan real tak nol dikalikan 1, ya bilangan real itu sendiri. Inverse-nya kalau ada A yang nggak nol, hasilnya juga seper A. Inverse-nya juga seper A, juga bilangan real yang non negatif.
bilangan real yang bukan 0, sorry, super A. Kan, iya kan? Kalau A-nya ini nggak 0, kan super A nggak mungkin 0 ya. Ya selalu ada kan? Karena kan 0-nya udah dibuang nih. Nah, berarti inverse-nya selalu ada. Yang membuat ini nggak ada kan kalau A-nya 0 kan? Nah, tapi kan 0-nya udah dibuang. Ya. Nah, sekarang contoh 9. Nah, ini ya nggak usah takut ya kalau lihat kayak gini-gini. Fahami aja strukturnya. Difahami aja strukturnya. Lihat, ini apa contoh 9. Determinan dari matrik 2 kali 2 itu adalah AD min BC. Oke. Jika A matrik 2 kali 2, determinan A itu dinotasikan sebagai determinan dari A. Jadi det A itu adalah determinan dari ini. Apa itu determinan? Determinan itu ini kali ini kurangi ini kali ini. Ya. Nah, ada nih himpunan yang punya nama khusus namanya GL2R. GL2R. Kenapa kok namanya GL2R? Ini ada penemunya soalnya. Nanti aja saya ceritakan ya. Kayak gimana strukturnya? Strukturnya gini. A, B, C, D. Lihat, 2 ini adalah menyatakan jumlah ukuran matriknya. Matriknya ukuran 2 kali 2. Ya. Nah, terus A, B, C, D-nya elemen R. Lihat, R ini udah di sini. Berarti entry-entry-nya adalah bilangan real. Sedemikian sehingga determinannya tidak nol. Jadi, ini mengumpulkan matrik-matrik bilangan real yang determinannya tidak nol. Ya, beda sama yang matrik tadi. Kalau matrik tadi kan semuanya kan nggak peduli, dia cuma ngumpulin matrik 2 kali 2. Nah, kalau ini ada syarat tambahannya. Syarat tambahannya apa? Bahwa matrik yang dikumpulin itu determinannya nggak boleh nol. Berarti artinya punya inverse ya. Nah, dia membentuk grup di bawah operasi perkalian. Ya, di bawah operasi perkalian. Ini kalau ini determinan nggak nol, ini tertutup dulu, ambil 2 dikalikan, hasilnya tetap 2 kali 2, dan selalu bilangan real, jelas. Asosiatif. Asosiatif ya, sifat bawaan dari perkalian. Perkalian di matrik itu sifatnya kan asosiatif ya, kalau belajar aljabar linear. Ya, jadi nggak usah dicek, asosiatif ya. Terus identitas, nah identitasnya ini 1001. Kenapa? Karena setiap ini yang nggak nol dikalikan sama ini, hasilnya ada di sini. Sorry, identitas itu berarti setiap ini dikalikan sama identitas itu hasilnya dia sendiri. Ya. Nah, tapi perlu dicek, identitas ini ada di situ nggak? Ini ada di himpunan ini nggak? Nah, jelas ya, dia 2 kali 2, dan entry-nya bilangan real. Terus determinan ini berapa? 1 kali 1 kurangi 0 kali 0, 1. Determinan 1, bukan 0 kan? Berarti si identitas ini juga ada di himpunan ini. Kan syaratnya identitas kan harus di situ juga ya, di himpunannya ya. Nah, terus inverse-nya siapa? Inverse-nya kalau A, B, C, D, maka inverse-nya ini. Kan seper determinan kali D, A, min B, min C itu loh. Ini kan seper determinan ya. Nah, jadi setiap elemen di sini selalu punya inverse. Ya. Coba, ini kalau saya punya matrik 0 masuk ke sini nggak? Matrik 0 itu matrik yang semua entry-nya 0 semua. Masuk ke himpunan Enggak, ini? Pak. Enggak ya. Karena apa? Enggak, Pak. Karena determinannya nggak 0. Oke. Nah, GL itu namanya adalah ini ya, General Linear Group. Jadi ini General Linear Group. Berukuran 2 kali 2 dengan entry bilangan real. Nanti kalau ada simbol, ya nanti kalau pas Olimpiade kalian temukan simbol GL3I misalkan. Oh bukan, GL3C misalkan. Artinya apa? Grup linear 3 kali 3 dengan entry bilangan kompleks. Nah, C itu kan bilangan kompleks ya. Berarti nggak bilangan real, jadi bisa ada II-nya di sini nanti. Ya, jadi nggak usah kaget. Nah, terus ada nih, di sini disebut grup abelian sama non-abelian. Mana tadi ya? Ini. Ini adalah grup yang tak abelian. Nah, grup yang nggak abel. Nah, kalau kalian sering dengar nanti, grup abel itu adalah grup yang komutatif. Nah, coba lihat, definisi grup tadi ada komutatif nggak? Definisi grup tadi ada 4 ya? Ada 4. Iya, Putus-putus sekarang, kenapa?
Halo Karen, coba di chat aja. Saya baca. Mana tadi ya? Suara Karen putus-putus nggak di kalian? Ini chatnya mana? Putus, Pak. Putus-putus kan? Karen. Salah tekan, Pak. Oh, oke. Suara Bapak jelas kok. Oke. Nah, abelian ya. Nah, coba definisi grup tadi apa? Definisi grup tadi 4 ya. Tertutup terhadap operasinya, asosiatif, identitas, inverse. Cuma 4. Tapi kalau dia ditambahin satu sifat, yaitu komutatif, ada sifat yang kelima, komutatif, maka dia disebut grup yang abelian. Jadi grup Abel itu, atau grup komutatif namanya ya, penemunya Pak Abel ya, makanya namanya grup abelian. Kalau dia punya sifat tambahan, yaitu apa? Komutatif. Jadi A dioperasikan dengan B sama dengan B dioperasikan dengan A. Nah, gitu ya. Ya, paham ya? Jadi tapi kalau ada yang nggak memenuhi itu ya nggak apa-apa, dia tetap grup. Tapi yang pasti grup Abel harus grup dulu. Harus grup dulu, baru dia ditambahin sifat yang kelima yaitu komutatif. Dikalikan dari kanan ataupun dikalikan dari kiri hasilnya harus sama. Nah, matrik ini contoh grup yang nggak Abel. Ya, kenapa? Karena perkalian matrik kan nggak komutatif ya. A kali B kan belum tentu sama dengan B kali A. Ya, makanya tapi dia tetap grup. Nah, tapi karena dia nggak komutatif, makanya dia disebut grup non-abelian atau grup yang nggak komutatif. Nah, ini kalau ada kalian dengar di soal ada baca abelian itu maksudnya komutatif berarti. Ya. Nah, kalau non-abelian berarti yang nggak komutatif. Gitu. Oke, sekarang contoh 10. Ini sambil tunggu tablet saya nyala. Saya nyalakan. Nah, contoh 10, himpunan matrik 2x2 dengan entry bilangan real itu bukan grup di bawah operasi. Karena inverse-nya nggak ada ketika determinannya 0. Ya kan? Kalau yang tadi, di contoh 9, contoh 9 itu mana? Contoh 6 mungkin maksud. Oh enggak, contoh 9. Mana contoh 9? Ini. Ini ya. Contoh 9 ini dia ditambahin dengan determinan nggak 0. Ya. Tapi dia operasinya apa nih? Operasinya adalah kali ya, ini kan operasinya kali ya, ini anggota himpunannya dioperasikan, kalau nggak ada ini kan berarti dikali ya, matrik. Nah, coba kita lihat ini 10. Himpunan matrik 2x2 dengan entry bilangan real saja, ya. Nah, kalau ini kan ditambahin determinan kan 0. Itu tidak membentuk grup di bawah operasi yang didefinisikan pada operasi 9. Nah, contoh 9 ini operasinya adalah operasi perkalian. Ya. Kenapa? Karena inverse-nya nggak ada ketika determinannya 0. Ya kan kalau matrik determinannya 0 kan nggak punya inverse ya. Nah, jadi kalau dia cuma syaratnya ini doang, nggak ada tambahan ini, di bawah operasi perkalian dia tidak membentuk grup. Kenapa? Ya karena 0, 0, 0, 0 ada inverse-nya nggak? Oh, jangan 0, 0 lah. Coba misalkan 0, 1, 0, 1. Misalkan 0, 1, 0, 1. Bisa nggak kalian temukan inverse-nya? Identitasnya harus tahu dulu. Siapa identitasnya? Nah, identitasnya ini kan jelas ya. Nah, sekarang masalahnya bisa nggak kamu cari 0, 1, 0, 1 dikali berapa supaya jadi 1, 0, 0, 1. Gitu. Nah, nggak bisa ya. Kenapa? Karena 0, 1, 0, 1 itu determinannya 0. Kalau determinannya 0, dia nggak akan punya inverse. Nggak ada inverse-nya. Ya, dia nggak akan bisa. Makanya syarat ini perlu. Oke, itu contoh 10 ya. Ini apa? Ini tabel yang tadi. Nah, ini ada simbol lagi nih, U10. UN itu adalah didefinisikan sebagai apa ini? Himpunan semua bilangan bulat positif yang kurang dari N dan relatif prima dengan N. Panjang definisinya. Pelan-pelan ya. UN adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang kurang dari N, tapi dia juga harus relatif prima dengan F. Berarti harus tahu dulu nih definisi relatif prima. Relatif prima itu apa definisinya?
Berarti dia FVB-nya 1 ya dengan N. Dia FVB-nya 1 dengan N. Ini harus ngotret nih, bentar. Oh, udah nyala, bentar saya nyalakan dulu. Jadi misalkan U5, coba kamu cari U5, U10 ya, ini U10. Kalau U10 kan berarti himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 10 kan? Yang kurang dari 10 siapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, positif ya, berarti 0 nggak masuk. 0 karena 0 itu nggak positif dan nggak negatif. Nah, berarti isinya 0, 1, 2, 3. Nah, ini. Misalkan contohnya U10. Berarti cari bilangan-bilangan yang positif, bilangan bulat positif, kurang dari 10, tapi dia harus relatif prima sama 10. Kita daftar dulu bilangan yang bulat positif yang kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, di antara bilangan ini, mana yang relatif prima dengan 10? Relatif prima itu berarti yang FPB-nya 1 dengan 10. Nah, coba. 1 ini, 1 dengan 10 GCD-nya berapa? GCD itu Greatest Common Divisor, ya, atau FPB. FPB, masih ingat kan FPB ya? 10 sama 1 FPB-nya berapa? 1 kan? Ya. 2 sama 10 FPB-nya 2. Ya, bukan 1 kan? Padahal relatif prima itu adalah yang GCD-nya harus 1. Ya. Relatif prima, disebut relatif prima, itu kalau FPB-nya 1. Ya. 1 sama 10, ini FPB-nya 1. Nah, berarti masuk kan? Masuk. 2 sama 10, FPB-nya 2. Enggak 1, berarti enggak masuk. 3 sama 10, FPB-nya 1. Nah, berarti masuk. Ya. 4 sama 10, FPB-nya 2. Enggak 1, berarti enggak masuk. 5 sama 10, FPB-nya 5. Ya. Bukan 1, berarti enggak masuk. 6 sama 10, FPB-nya 2. Ya, berarti enggak masuk. 7 sama 10, FPB-nya 1. Nah, berarti masuk. 7 masuk. 8 sama 10, FPB-nya 2. Enggak masuk, karena enggak 1. Ya, relatif prima itu harus 1, FPB-nya. 9 sama 10, FPB-nya 1. Nah, inilah anggota U10. Gitu contohnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi U10 itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 10 dan relatif prima dengan 10. Nah, karena kita tadi U10. Nah, dia ini, UN ini, ya, dia membentuk di bawah operasi perkalian modulo N, operasi perkalian modulo N, dia membentuk grup. Ya, bentuk grup untuk semua N. Untuk semua N. Nah, tapi dia pakai contoh. Cobalah N-nya 10 misalkan. Contoh untuk meyakinkan aja. Tapi secara umum dia grup ya. UN untuk sembarang N. Itu membentuk grup. Di bawah operasi perkalian modulo N. Nah, untuk meyakinkan kalian supaya dapat gambaran, ini ambil contoh. Misalkan kasusnya N10. Berarti U10 tadi ini. Ya. Terus dengan tabel Cele. Ya. Ini tabel Cele namanya. Karena yang menemukan Pak Cele. Ya. Nah, untuk membuktikan tertutup, ya, pakai ini. 1,3/9, 1,3/9. Ya. Ini 1 kali 1, ini sama semua. 3 kali 1, 3. Ini 3 kali 3, 9. 3 kali 7. 3 kali 7, 21. Modulo 10, 1. 3 kali 9, 27. Modulo 10, 7. Ya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita tahu hasilnya itu selalu 1,3/9. Selalu di sini. Jadi tertutup. Ya, tertutup. Oke, asosiatif. Ya, karena perkalian modulo itu asosiatif ya, bawaan operasinya.
tertutup, asosiatif, identitas. Identitasnya siapa? Nah, lihat dari tabel, lihatnya adalah lihat mana yang paling mirip dengan atas. Ini berarti ini. Mana yang paling mirip dengan yang paling kiri? Ini. Mana irisannya? Ini. Berarti ini adalah identitasnya. Ya, ini identitasnya. Terus inverse-nya. Inverse-nya 1 siapa? Cari yang hasilnya identitas. Nah, ini hasil 1, 1, 1, 1. Berarti dua elemen yang dikalikan hasilnya 1, 1, 1, 1. Mereka saling inverse. Ya. Inverse-nya 1, 1. Inverse-nya 3, berarti 7. Inverse-nya 7, berarti 3. Inverse-nya 9, berarti 9. Gitu ya. Nah, dia termasuk grup Abel yang finite. Ya. Abel berarti komutatif. Ya. Karena komutatif kan, coba ceknya dari mana? 3 kali 7 sama nggak dengan 7 kali 3? 3 kali 7 sama. Ya jelasnya nggak usah dicek juga, udah jelas ya. Penjumlahan modul, perkalian modulo komutatif. Finite, kenapa finite? Ya berhingga. Berhingga kan ini elemennya berapa nih? 4. Ya. Grup komutatif yang berhingga. Itu maksudnya. Nah, sekarang contoh 12. Himpunan 0123 itu bukan grup di bawah perkalian bilangan bulat modulo 4. Nah, kenapa ayo? Tadi Z5 grup nggak ya? Z5 tadi di bawah operasi perkalian grup ya tadi ya? Di contoh saya tadi kan? Nah, ini kenapa Z4? Ini kan Z4 berarti kan? Karena anggotanya isinya sampai 4 min 1. Mulai dari 0 sampai 4 min 1. 4 min 1 kan 3. Coba cek. Z4 berarti 0, 1, 2, 3. Di bawah operasi, bukan, berarti G-nya itu adalah isinya Z4 di bawah operasi perkalian di bilangan bulat modulo 4, dia tidak membentuk grup. Tidak membentuk grup. Ya. Kenapa? Cek, tertutup nggak? Tertutup nggak ya? Jangan-jangan nggak tertutup. Tertutup atau enggak? Tertutup atau enggak? Tertutup ya? Pakai aja ini. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ini kalau dikalikan pasti hasilnya yang di dalam ini ya satu selalu 0, 1, 2, 3. Ya, jadi tertutup. Terus asosiatif ya, bawaan dari sifat operasi. Tertutup asosiatif identitas. Identitasnya siapa? Nah, coba identitasnya siapa yuk? Kita isi aja lah kalau gitu. Identitasnya berarti ini 0, 0, 0, 0. Terus ini 0, 1, 2, 3. Ini berarti 0, 0. Ini berarti 2. Ini bilangan bulat perkalian modulo 4. 2 kali 2, 4. Berarti 0. 2 kali 3, 2 kali 3, 6. 6 modulo 4, 2. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Berarti 2. 3 kali 3, 9. 9 modulo 4, 5. 9 modulo 4 berapa? 1 ya. 9 modulo 4, 1. Nah, sekarang coba ini kalau mau nyari identitas, gimana tadi? Mau cari identitas, cari yang paling mirip dengan atas. Cari yang paling mirip dengan ini. Mana yang paling mirip? Ini kan. Terus cari yang paling mirip dengan ini. Mana ini? Berarti irisannya ini adalah identitasnya. Nah, identitasnya ada berarti. Inverse-nya sekarang. Masalahnya adalah tertutup tadi udah ya. Coba ini kan tertutup ya. Anggotanya selalu 0, 1, 2, 3. Nggak ada 4, 5 atau 6 nggak. Asosiatif ya jelas. Identitas sudah nemu 1. Inverse sekarang. Coba lihat. Inverse itu adalah cari yang hasilnya identitas. Nah, di sini yang hasilnya identitas siapa? Cuman ini dan ini kan. Artinya apa? Yang punya inverse cuman ini. 1 sama 1 ini punya inverse, 3 sama 3 ini punya inverse. Berarti 2 nggak punya inverse. Ya kan? Bisa nggak? Ada nggak 2 dikali berapa supaya 1 di modulo 4? Nggak ada kan? Karena hasilnya ini nggak ada 1 sama sekali. Berarti 2 nggak punya inverse. Kalau 2 nggak punya inverse, ya udah berarti dia bukan grup. Gitu ya. Nah, ini sebentar lagi habis ya. 7 menit lagi sih. Nanti kalau misalkan nggak ini apa? Nggak kebahas semua contoh-contohnya ini, kalian kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri alurnya sama, ya alurnya sama, maksudnya sama. Waduh, yang tadi kehapus. Selalu dicek tertutup, kemudian tertutup,
habis itu apa tadi? Asosiatif, identitas, sama inverse. Terus kalau perlu tambahin juga, biar familiar sama grup Abel, cek ini grup yang Abel nggak ya, gitu. Grup komutatif nggak, gitu. Nah, contoh-contohnya nanti dikerjain, dicoba. Nanti, kalau ada yang nggak ngerti, kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Pertemuan berikutnya, kita bahas ring, ya, tapi sebelum ke ring, kalian lanjutkan ini nanti contoh yang nggak mungkin kita bahas semuanya. Nah, kalau ada yang nggak ngerti, di pertemuan berikutnya kita akan bahas, gitu maksud saya, ya. Kita bahas, Pak, ini misalkan contoh 16 nggak ngerti, contoh 17 ini kan udah mulai aneh-aneh kan? Nah, ini kan udah mulai aneh-aneh nih, kan? Nah, ini coba, ini ada GL2ZP. Nah, artinya apa nih? Kalau tadi GL2R berarti matrik 2 kali 2 yang intinya bilangan real. Nah, kalau ini berarti matrik 2 kali 2 yang isinya adalah bilangan bulat modulo P. Ya, bilangan bulat modulo P. Nah, dikerjakan, ya, difahami satu-satu. Ada yang nggak ngerti nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kalau udah ngerti, pertemuan berikutnya kita akan bahas ring, ya, gitu. Ini sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya bahwa di grup itu pasti identitasnya cuma satu. Ya, nggak mungkin ada lebih dari satu. Tuh. Jadi, yakinkan diri kalian bahwa identitas dari suatu grup itu pasti tunggal. Ya, pembuktiannya nggak usah dicek. Tapi kalau mau baca boleh juga ya buat latihan. Buat latihan membuktikan secara aljabar, ya. Kenapa sih kalau harus satu? Ini yang dibuktikan. Misal ada dua nih identitasnya. Ternyata dua ini sama. Jadi dua ini sama. Apanya sama? Bahwa bahwa ini E itu sama dengan E aksen. Nah, jadi ini tunggal dengan kata lain gitu ya. Terus teorema kedua, di sebuah grup berlaku hukum pencoretan dari kiri dan dari kanan. Jadi kalau dia grup, ya, kalau dia grup itu berlaku hukum pencoretan. Hukum pencoretan itu gimana sih? Kayak gini. Misalkan BA sama dengan CA, ya itu pasti B-nya sama dengan C. Nah, ini dipenuhi kalau dia grup, ya. Ini kan sama aja seolah-olah kita coret A-nya kan. Nah, dari kanan ya, yang kita coret kanan. Atau kalau ada gini, AB sama dengan AC. Jadi A-nya kita coret dari kiri. Ya. Nah, sifat pencoretan ini berlaku asalkan dia elemen dari sebuah grup. Gitu, ya. Terus ketunggalan inverse. Nah, tadi kalau identitas itu tunggal, ternyata inverse itu juga tunggal. Jadi nggak mungkin inverse itu lebih dari satu, ya. Nah, nanti bisa dibaca pembuktiannya. Ini enak kok, bukunya enak dibaca. Ya, terus ini apa nih? Ini nggak usah. Tapi kalau ini apa sih? Bahasa manusianya apa nih? Untuk elemen dari grup, kalau ada dua elemen dari grup, misalkan elemennya A sama B, maka A sama B itu kan kalau saya kali, hasilnya AB ya. Operasinya misalkan kali. Nah, inverse dari perkaliannya, nah ini lompat nih. Dia langsung nyari inverse, bukan inverse-nya A, bukan inverse-nya B, tapi inverse dari hasil kalinya. Nah, itu ternyata dia sama aja dengan B inverse kali A inverse. Ya. Nah, udah. Nah, ini kalau untuk latihan ya bisa dicoba dikerjain grup. Nggak mungkin kita bahas semua, jadi kalian yang harus explore ya. Tapi kalian dasar-dasarnya kan udah saya jelasin ya. Nah, gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Ini tinggal 2 menit lagi. Coba stop sekarang. Coba dinyalain videonya. Biar saya kenal juga. Karen udah kenal. Hendy sama Michael nih yang agak kurang kenal. Hendy nih yang tahun kemarin ikut ya kalau nggak salah. Halo? Enggak, Pak. Enggak. Aku masih tahun pertama. Oh, tahun pertama. Yang tahun kemarin itu siapa ya? Yang anak MR juga? Ya, kalau nggak salah Karen. Yang matematika. Oh, Putra. Bukan MR. Ada lagi selain ini.
Karen mic-nya kenapa rusak ya? Ya udah gitu ya. Ada yang mau tanyain nggak? Coba dong nyalain videonya, saya pengen tahu nih sama Hendy sama si Michael. Kalau kalian saya udah kenal. Nggak bisa start videonya katanya, Pak. Kayaknya Oh, ada masalah setting, Pak. oke, baiklah. Aku pakai smartphone, Pak. Oke, baiklah. Ya udah, ini tinggal 1 menit lagi, habis ini tertutup. Nanti rekaman ini saya upload di Google Drive. Kalau kalian mau pelajari lagi bisa ya. Gitu. Sejauh ini gimana? Ada yang mau tanyain nggak tentang grup? Nggak ada. Bisa, Pak. Kalau bahas soal gitu, Pak. Kalau nggak tahu dibahas di grup gitu. Bisa, bisa. Nah, saya kenapa sih bahas materi? Karena gimana mau bahas soal kalau dasarnya nggak ngerti, pikir saya itu gitu. Jadi makanya saya kasih buku supaya baca dulu materinya, baru kita bahas ke soal. Nah, kalau langsung bahas ke soal, apa namanya? Lompatnya terlalu jauh menurut saya. Tapi kalau kalian bisa nggak apa-apa. Kalau kalian udah punya soal-soalnya, Pak, bahas ini. Ini soal Olimpiade tahun 2018. Nah, itu bagus, lebih bagus. Berarti kan saya nggak tahu nih, kalian ini latar belakangnya gimana di matematika kan? Makanya saya kasih bukunya, itu langkah saya. Tapi kalau kalian sudah kuat, udah bisa langsung terjun ke soal, ya itu lebih bagus gitu, nggak apa-apa. Pak, ini ada soal aljabar abstrak, aljabar linear bisa ke saya, gitu ya. Pak, ini maksudnya apa sih? Field itu apa? Ring itu apa? Baru kita masuk ke bukunya, kita bahas itu, nah baru. Tapi yang pasti aljabar abstrak itu yang keluar yaitu grup, ring. Nah, ini siapa nih? Oh, Hendy. Oke, baiklah. Oke, oke. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau bahas langsung soal boleh juga ya, lebih bagus ya. Jadi langsung ambil, kalian download soalnya. Ada juga pembahasannya pasti ada. Udah ada yang ngerjain tuh banyak ya. Karena ada nih tim Olimpiade Onmipa ini kan ajang bergengsi. Jadi sampai ada mereka dibikin timnya. Soal tiap tahun tuh bahkan dikerjain juga ada. Kalau kalian beruntung bisa nemu jawaban sama jawabannya juga sama caranya juga. Jadi tinggal bahas. Ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Misalkan nanti di tengah jalan ada istilah baru, misalkan field apa nggak ngerti ya, baru kita terjun ke buku yang tadi untuk apa sih definisinya sebenarnya gitu. Ya kuncinya kalau